Saya mengapresiasi sikap dari Jokowi yang tegas akan mengatur social commerce. Mestinya ini kan dia itu sosial media, bukan ekonomi media gitu. Itu yang baru akan diselesaikan untuk diatur. Sayangnya, narasi yang dibangun ini seakan-akan mau menutup TikTok Shop. Enggak kawan-kawan, enggak kayak gitu. Jadi inti regulasi ini adalah memisahkan antara social media dan e-commerce-nya. Dalam hal TikTok, sosmed TikTok dan TikTok Shop-nya. Dalam video saya sebelumnya, saya mengemukakan bahwa di Eropa bahkan sudah ada yang namanya Digital Market Act. Di India, regulasinya sudah sangat ketat. Nah, di Indonesia ini ya masih sangat longgar. Ada beberapa alasan kenapa saya mendukung kebijakan ini. Yang pertama, kawan-kawan semua, penggabungan sosial media dan e-commerce dalam satu platform akan sangat berbahaya untuk keamanan data kita. Jadi set data sosmed dan e-commerce itu berbeda. Demikian pula dengan algoritmanya. Nah, dengan penggabungan dalam satu platform, maka platform akan menguasai data kita sehari-hari. Kawan-kawan bisa bayangkan, jika data perilaku puluhan juta pengguna platform ini dikuasai oleh satu platform. Bahaya sekali. Lalu yang kedua, algoritma sosmed yang basisnya adalah apa yang kita sukai atau user preference akan berbahaya jika digabungkan ke dalam algoritma berbelanja. Kita akan terjebak dalam shopping bubble trap, yaitu kondisi di mana kita dipaparkan produk-produk yang kita sukai, yang kita inginkan saja, bukan yang kita butuhkan. Akhirnya kita akan menjadi sangat konsumtif. Kenapa? Karena disuguhi produk-produk yang kita sukai terus-menerus. Produk-produk lain akan luput dari jendela tayang kita. Dan belanja menjadi akan sangat adiktif. Dorongan untuk membeli barang menjadi sangat eksplosif. Lalu alasan yang ketiga kenapa saya mendukung policy ini. Karena ketika pengguna individu melakukan transaksi di sosial media, bagaimana kita memastikan bahwa produk yang dijual itu adalah produk yang memenuhi standar atau bukan? Produk itu legal atau ilegal? Impor atau domestik? Sulit sekali. Nah, kalau dipisah di e-commerce, saat pengguna akan membuka toko, akan dicek dulu terkait barang yang akan dijual, sehingga akan ada perlindungan pada konsumen. Nah, alasan yang keempat, dari situlah pintu masuk produk-produk impor yang harganya murah nggak masuk akal, yang dalam tanda kutip, membunuh UMKM. Ada 65 juta UMKM yang berjualan produk-produk lokal di Indonesia. Nggak bisa dikontrol. Ini yang membuat Tanah Abang sepi, pabrik-pabrik batik tutup, konveksi jilbab tutup. Anda bayangkan, ada batik harganya Rp15.000 saja. Nggak masuk akal. Nah, gimana produk domestik bisa bersaing dengan harga-harga produk seperti itu? Ya pasti mati. Pertanyaan saya adalah begini, gimana caranya itu barang-barang bisa super murah? Kalau bukan karena, satu, disubsidi oleh platform, atau barang selundupan dengan rupa-rupa motif, dari mulai thrifting barang impor sampai white labeling. Nah, praktek ini disebut predatory pricing, kawan-kawan. Nah, kawan-kawan yang biasa jualan online sebetulnya nggak perlu khawatir. Ini bukan tentang TikTok yang ditutup, bukan. TikTok hanya diregulasi. Kawan-kawan tetap bisa jualan. Hanya tidak di dalam sosmed TikTok, tapi di aplikasi TikTok Shop. Nggak ada yang berubah, hanya berubah perilakunya saja. Dan teman-teman harus tahu ya bahwa regulasi teknologi itu memang selalu kalah populer di negara manapun. Kenapa? Karena regulasi teknologi selalu ketinggalan dengan proses masyarakat menyerap inovasinya. Namun kita harus paham juga bahwa pemerintah atau kita semua harus melihat kepentingan jangka panjang dan mengedepankan kepentingan nasional, yaitu melindungi rakyat yang lebih luas dan juga generasi yang akan datang. Jangan melihat terlalu parsial atau kepentingan sesaat. Ingat ya kawan-kawan semua, tetap bisa berjualan, tidak akan mati. Hanya merubah saja perilaku jualannya. Yang biasanya di sosmed, sekarang dilakukan di platform e-commerce. Dalam hal ini, tetap di TikTok Shop, tapi bukan di dalam platform sosmed TikTok-nya. Karena yang diregulasi adalah socio-commerce-nya. Social media dan e-commerce dipisahkan, bukan dimatikan. Sekali lagi, bukan dimatikan. Hati-hati. Jangan terjebak dalam narasi yang negatif.